Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Faza Wibowo dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan salah satu orang terkaya di Indonesia tahun 2021 yaitu Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu lahir dengan nama Pang Duen Pen di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1944. Terlahir dari keluarga miskin, mengharuskan Prajogo hanya menamatkan sekolahnya sampai tingkat menengah pertama karena keterbatasan ekonomi keluarga. Sang ayah, Pang Siuon, hanya seorang penyadap getah pohon karet. Penghasilannya pas-pasan, membuat Prajogo kecil hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Kesulitan ekonomi pada akhirnya membuat Prajogo harus rela putus sekolah. Didorong tekad dan keyakinan yang kuat, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Harapannya agar bisa mengubah nasib menjadi lebih baik. Namun sayang, di Jakarta Prajogo tidak mendapatkan pekerjaan. Kemudian ia kembali ke kampung halaman dan mencari nafkah sebagai sopir angkutan umum jalur Singkawang Pontianak. Berpikir tidak ada perkembangan di profesi tersebut, lantas ia memberanikan diri untuk membuka usaha kecil-kecilan berjualan keperluan dapur dari mulai bumbu hingga ikan asin. Di tahun 1960, Prajogo bertemu dan berkenalan dengan pengusaha kayu asal Malaysia, Bong Sun On. Dari sinilah nasibnya mulai berubah. Bong Sun On atau Burhan Urai mengajak Prajogo untuk bekerja di perusahaan miliknya, PT Jajanti Group, pada tahun 1969. Prajogo diberi tugas mengelola hak perusahaan hutan di daerah Kalimantan Tengah. Burhan Urai kemudian memindahkan perusahaannya ke Banjarmasin. Setahun berselang, Burhan mengutus Prajogo untuk menjabat General Manager Pabrik Bollywood Nusantara di Gresik, Jawa Timur. Namun, karir Prajogo sebagai karyawan hanya bertahan setahun. Selepas itu, Prajogo memilih menjalankan bisnisnya sendiri dengan membeli CV Pacific Lumberjoy yang arus kasnya sedang seret. Modalnya pun didapat dari pinjaman Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Tangan dingin Prajogo dan kejeliannya dalam mencari relasi di era Orde Baru membuat bisnis Prajogo terus berkembang pesat. Prajogo mengubah nama perusahaannya Pacific Lumber menjadi PT Barito Pacific Lumber. Nama ini mengacu pada asal pemilik perusahaan sebelumnya yang berasal dari Barito Selatan. Kesuksesan yang ia dapatkan tidak berhenti langkah Prajogo untuk terus berkembang. Selanjutnya, ia melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan PT Chandra Asri Petrochemical Center dan PT Tripolta Indonesia Tbk. Tantangan dan hambatan memang selalu ada bagi orang yang mau berusaha. Mungkin krisis moneter pada tahun 1998 inilah yang menjadi hambatan terbesar Prajogo selama perjalanan karirnya. Belum lagi ia harus mengembalikan utang sebesar 1,8 miliar dolar Amerika. Akibat krisis keuangan yang dialami Chandra Asri, tak terkecuali utang Tripolta dalam bentuk dolar yang melonjak drastis akibat melemahnya nilai rupiah kala itu. Namun
Namun, hal tersebut tidak membuat ia terhenti. Dengan inovasi yang dilakukan, ia berhasil memulihkan keuangan bisnis dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan miliknya dalam satu platform bernama Barito Group, yang semula hanya menangani sektor perkayuan, akhirnya merambat menjadi petrokimia, minyak sawit mentah, hingga properti. Prayogo berhasil melakukan akuisisi terhadap saham PT Chandra Asri dan PT Trivolta Indonesia sebagai salah satu perusahaan petrokimia terbesar di tanah air. Saat ini, kekayaan Prayogo Pangestu ditaksir mencapai 6 miliar dolar Amerika atau setara dengan nilai 106 triliun rupiah, yang berdasarkan data dari majalah Business Forbes. Di usianya yang memasuki umur 77 tahun di tahun 2021 ini, ia pernah mendapat sebuah penghargaan, yaitu Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Penghargaan tersebut diberikan karena Prayogo dinilai sebagai tokoh berjasa bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara melalui dunia usaha dan membuka lapangan kerja. Kemudian, putranya yang bernama Agus Salim Pangestu akan menjadi kandidat penerus dari kepemimpinan Barito Group. Agus telah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Barito Pasifik sejak tahun 2002 hingga saat ini. Meski demikian, Prayogo tetap menjabat posisi penting sebagai Presiden Komisaris Utama. Alasan saya memilih beliau karena saya terinspirasi dari kisah beliau yang awalnya hanya seorang supir angkot, sekarang menjadi produsen petrokimia terbesar di Indonesia. Banyak hal-hal yang bisa saya pelajari dari keberhasilan beliau. Terutama, 1. Tidak mudah pantang menyerah. 2. Selalu berusaha. 3. Berani mencoba hal-hal baru. Berani mencoba hal-hal baru adalah salah satu cara agar kita bisa mudah beradaptasi. Namun, tidak semua orang melakukan hal tersebut karena terlalu terjebak di zona nyaman. Jika kamu termasuk orang yang seperti itu, cobalah untuk mengubahnya. Sekian video dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.